Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menyampaikan ceramah singkat ini dan selawat bagi Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah ini kepada kita semua. Saudaraku, saudara muslimin muslimah dimanapun kalian berada, ini ada bagian ke-8. Simak terus, ini bagian ke-8 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan tidak akan membinasakan suatu umat sebelum diutus kepada mereka seorang rasul. Masa Allah kalau mau menghukum manusia ini harus diutuskan dulu seorang rasul nabi. Baru Allah menghukumkan, sudah sampai. Ini maksud rasul di sini bukan kita rasul dan nabi. Maksudnya Allah siapa yang bersyiar dengan Rasulullah, berarti dia juga menyampaikan berita ini sama mukmin. Bukan yang kita yang sampaikan ini kita sebagai rasul dan nabi, bukan demikian. Allah ini mengisahkan untuk rasul, tapi berlaku untuk umatnya semua. Itu maknanya, berlaku untuk umatnya semua. Siapapun yang menyampaikan berita sesuai perintah Allah Rasul, sesuai syarat Rasulullah, berarti dia juga itu amanah bagi dia untuk menyampaikan. Jadi kalau sudah sampaikan enggak disanakan oleh manusia ini, berarti kena hukum. Dan berapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang tidak kami binasakan, maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka jadi bina kecil, dan kamilah yang mewarisnya. Ini contoh keadaan umat terdahulu. Kenapa binasakan Allah adalah karena mengingkari ayat Allah. Udah kasih peringatan, udah sampaikan peringatan berulang kali oleh utusannya, tapi diabaikan. Semua kaum semua dari Nabi Adam udah sampaikan semuanya oleh Allah adalah siapa yang mengingkari kena hukum. Dan Tuhanmu tidak akan binasakan negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang bacakan ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami binasakan penduduk negeri kecuali melakukan kejahatan. Sekarang nih banyak di mana-mana menyembah berhala, di mana-mana nggak patuh lagi. Berarti kalau nggak patuh lagi, walaupun dia tidak nampak menyembah berhala, sama juga menyembah berhala. Menyembah barang berhala juga tuh, menyembah manusia, menghidupi manusia nggak sesuai syariat Allah, sama juga berhala. Itu juga utusan tuh. Saya sebagai menjalankan perintah Allah Rasul sesuai syariat Rasulullah. Udah disampaikan pada Allah adalah ngapain lagi apa itu benda-benda. Udah tahu dia agama benar. Tugas Rasul adalah memberi peringatan. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata. Maka orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka memperoleh ampunan dari yang mulia. Tapi orang yang berusaha untuk menentang ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Sikit-sikit saja sama-sama, banyak lewat dan sikit-sikit kali ini. Penasihat singkat. Ini beri peringatan dengan Al-Quran. Allah suruh peringatan kepada seluruh manusia dengan Al-Quran. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancaman Allah Ta'ala. Dengan Al-Quran orang perintahkan, bukan dengan kitab ini moyang. Lepas ilmu nggak dapat kita, nggak paham agama. Karena kita selalu pegang pada kitab ini moyang. Padahal kitab ini moyang kita belum tentu benar. Al-Quran dulu. Nih lihat lagi nih Al-Quran nih, ayat surat 47, surat Muhammad 47 ayat 24. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Allah mengancam kita nih, apakah hati kita sudah terkunci karena kita melalaikan Al-Quran? Al-Quran itu ditadaburi, dipahami, kita hayati, kita renungkan maksud dan makna dan maksudnya, lalu kita amalkan apa Al-Quran itu. Kalau Allah bilang sabar kita.
Kalau Allah beri kita perintah adil kita dengan siapapun. Kalau Allah perintah kita tawakal kita. Kalau Allah perintah kita jangan dengan putus asa, jangan putus asa kita. Semuanya kalau Allah perintahkan kita mengikuti petunjuk. Ini doanya di salat. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi petunjuk kita nggak mau ikut, baca-baca aja, nggak bermanfaat. 1 juta kali kita sembahyang 1 hari nggak bermanfaat. Karena kita cuma lisan kita aja minta petunjuk. Ya Allah tunjukkan aku jalan lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti yang kau berikan nikmat pada umat dahulu. Umat dahulu hebat kali itu. Orang saleh itu, orang tu sami'na wa ta'na. Kalau Allah perintah A ya jalankan, B dia. Maka orang tu masuk surga, kasih nikmat Allah lah. Ghairil maqdubi 'alaihim waladdallin. Apa mana ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Ghairil maghdubi ni orang ahli kitab. Ya Yahudi, Nasrani udah tahu kebenaran itu, enggak mau udah tahu Rasulullah itu memang seorang utusan. Enggak mau beriman. Udah tahu Al-Qur'an itu dari Allah lah. Masih dibilang sihir lah, inilah syair lah, inilah. Itu juga orang kita ahli kitab kita ni udah tahu Al-Qur'an ini kebenaran, tapi dibelakangi. Ini juga maknanya nih. Bukan tu orang tu aja, Allah mengisahkan tu orang tu, tapi jatuh kepada orang kita ni, ahli kitab muslimin ini. Dah tahu Al-Quran dan Sunnah tu, masih juga diabaikan. Inilah maknanya. Apa makna waladdallin? Itulah orang contoh orang lain beribadah, orang yang tidak berilmu. Jadi kita sesat. Contoh-contoh orang lain, contoh aja. Itulah tadi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Tapi dia tidak mau mengikuti petunjuk Allah, itu menolak namanya itu. Kali lagi saya bilang, kenapa orang tu kesini iman Allah Taala, orang-orang yang dulu orang saleh dari Nabi Rasulullah itu semua orang mukmin yang saleh. Karena orang tu sami'na wa ta'na, bukan baca-baca aja, udah sanad banyak nih banyak dia sudah sanad baca sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Cuma di saya ada habis itu udah mulai kayak Yahudi lagi dia. Bukan asal-asal baca, patuh kita. Nanti insyaAllah saya itu dari takbir pertama sampai salam, insyaAllah apa yang saya dapat saya sampaikan nanti. Misalnya saya sekarang aja kalau habis 10 nggak cukup waktu. Ada aturannya semua, kita semua janji pada Allah. Jangan main kita. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka persihkan itu, serta menjadi penunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Bukan main Al-Quran itu. Katakanlah Muhammad telah mewahyukan kepada aku bahawa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menunjukkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepada dan kami sekali tidak akan memperlukan sesuatu pun dengan Tuhan. Lihat jin. Al-Quran itu bukan dari golongan jin diturunkan oleh Allah lah kepada golongan kita manusia, golongan kita sendiri. Jin yang tidak bukan dari pada kelompoknya, pada golongannya di kalangannya dikirim diutus rasul dan Al-Quran tu, orang tu beriman pada Al-Quran, beriman pada rasul, kira orang tu masuk Islam. Jin kita ni lahir dari ibu orang Islam, besar dalam kawasan Islam, kita belum Islam hilang. Al-Quran kita abaikan, padahal dari kalangan kita, dari Rasulullah. Al-Quran kita abaikan. Ini pelajaran bagi kita. Allah bukan sekadar-kadar itu tulisnya Al-Quran apa tu wahyukan, ada manfaat semua untuk kita semua saudaraku. Saya contoh tadi itu. Nabi astagfirullah.
paman Rasulullah Abi Talib 10 tahun didakwah enggak masuk Islam karena mempertahankan agama neneknya. Dah ada 10 menit Rasulullah dakwah udah masuk Islam. Itulah orang yang mengutu-kutu. Dah lagi yang penyelam di sana di Maroko tu, yang laut air asin enggak bisa berpisah dengan air tawar. Dan di Ar-Rahman. Marajal Bahraini Al-Taqiyan. Antara dua laut tu enggak berpisah tu kalau apa tu di Ar-Rahman. Kebesaran Allah buktikan kebesarannya. Enggak bisa bercampur. Akhirnya penyelam tu masuk Islam. Dengan satu ayat orang tu masuk Islam. Kita dari kecil kita dengar Quran enggak masuk Islam dah. Jangan aku aja kita orang beriman. Lalu kalau ada orang bilang sesat, kita sendiri aja belum benar. Ini dengar lagi ni. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Siapa yang tidak berhukum dengan Allah lah, setanlah Allah berikan setan pada dia. Menyesatkannya. Jangan main kalian. Karena kalian ini Al-Quran ni di belakang punggung kalian ada rumah, maka jika ginilah kejadiannya. Kalau Allah enggak berikan dunia kita ni untuk petunjuk kita jalan yang dulu, enggak tahu kita mana agama yang benar. Ini semua berkembang terus ni. Salafi berkembang, ini tabligh berkembang, Wahab apa yang kalian duduk apa Wahabi itu Salafi itu berkembang. Tabligh berkembang, Wadiyah berkembang, yang lain-lain kelompok ni. Akhirnya satu hari berperang lah isu kita. Enggak sayang kan? Ini karunia Allah ni. Jangan itu selalu asal itu sikit dah salah Wahabi, sedikit Wahabi, semua ada kadang-kadang Wahabi. Kalian Wahabi sendiri enggak ngerti kita. Semua kalau duduk orang-orang lain yang ini anak aja, boleh orang lain. Kita enggak boleh oleh orang ini contoh ya. Misalnya ada orang hitam misalnya, kita panggil si black enggak boleh kecuali dia senang kita panggil si black. Itu baru boleh panggil. Ataupun ada orang pendek kecil misalnya badannya. Kayak Ibnu Mas'ud kecil kita panggil kancil enggak boleh itu lakum. Rasulullah melarang tu. Mas'ud aja di ketawain waktu ambil Syiah di Bukit Madinah larang Rasulullah. Lebih besar itu harga betis Ibnu Mas'ud tu pada Gunung Uhud, pada emas itu apa sebesar Gunung Uhud. Kita ada aturannya, jangan mau ada orang lain jangan menuduh. Wahabi itu yang ada di Afrika sana memang sesat orang tu. Kalau Wahabi kada duduk bukan sesat orang tu. Itu kalau anti syirik itu. Cuma masih salah juga bilang Allah lah. Kenapa? Karena dia membuat kelompok baru. Itu aja salah. Sikit-sikit Wahabi semua gitu. Sikit sisa bid'ah itu. Kalian sendiri enggak belum benar. Dilarang dalam agama, tidak boleh. Itulah orang Yahudi ini bocah bola kita dulu ni. Kenapa ada penyakit hati maka Allah enggak kasih petunjuk kepada kita. Wahabi ada Afrika tu memang udah besar orang tu Wahabi. Yang keadaan dulu tu Salafi. Saya meluruskan kalian semua kalian sesat semua salah semua. Termasuk Salafi. Yang kalian dulu Wahabi itu sesat. Terjadinya Bai'atul Ridwan. Sungguh kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya dan bertasbih kepadanya pagi dan petang, bahawa orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menempati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberi pahala yang besar. Penolong yang dijadikan Allah untuk orang mukmin seperti malaikat, haiwan, angin, topan dan sebagainya. Ini maknanya apa? Bai'atul Ridwan. Inilah sekarang nih, kalian Bai'atul Ridwan balik. Ini kejadian waktu Rasulullah, waktu di bawah pohon itu. Kalian di bawah pohon, di bawah masjid. Inilah mana Bai'atul Ridwan.
Sekarang ni kalian ni baiat balik semua kelompok kalian termasuk Salafi semua salah kalian. Inilah yang dikatakan baiatul Ridwan. Semua kelompok yang ada di dunia ni baiat balik. Seperti kayak waktu Rasulullah tu. Udah melenceng dari akhirat di baiat balik. Ini pelajaran bagi kita. Nanti baca ayat itu Al-Fat ayat 8 sampai 10 dan ayat 18. Baca tu. Inilah kita bina balik. Kalian bina balik itu. Di masjid-masjid kalian, di rumah-rumah kalian, saling membaiatkan, saling mencahadat, di kantor-kantor kalian, di tempat kerja kalian, dimanapun kalian berada. Tak perlu kalian kepada Aceh sini. Di masjid-masjid di BKM kalian, itu kalian saling memasukkan Islam. Besar kalimah, pahala masukkan orang lain Islam. Sama kita dengan bikin satu masjid. Kita enggak mampu bikin masjid. Saya enggak mampu kalau Allah enggak beri rezeki pada saya, enggak mampu saya bikin masjid. Bikin masjid itu paling kurang tuh duit itu dia 3M atau 5M itu paling kurang tuh. Enggak mau kalian bikin masjid. Allah Maha Pemurah, bukti Allah Maha Pemurah. Maha Penyayang. Kalian masukkan Islam, saudara kalian, anak-anak kalian masukkan Islam. Katakan yang telah agama tauhid yang benar, agama Nabi Ibrahim. Syariat Rasulullah. Berhukum dengan hukum Allah lah. Masukkan Islam, saudara, sebarkan ini. Kau dah ke semuanya, ke seluruh negara. Kalau saya enggak pandai bahasa Inggris, jangan ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja yang bahasa negara kita aja kita agak lancar. Berbata-bata saya ngomong. Kalian dengar sendiri saya ngomong nih. Nah, sehari-hari berbahasa Aceh. Sebarkan semua. Yang pandai bahasa Arab, sebarkan bahasa Arab. Yang pandai bahasa Cina, sebarkan bahasa Cina. Saling mengislamkan kalian semua. Kamu kalian bangun masjid. Sangat mudah bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Kalian saling masukkan di mana-mana, di kantor, di mana-mana, di tempat kalian kerja, di masjid-masjid. Saling mencahadatkan kalian. Pergi masuk ke masjid-masjid kalian dimanapun kalian berada, di negara manapun. Di provinsi manapun, di kabupaten manapun, masuk ke masjid, saling membaiatkan kalian, sama-sama kalian, sama imam kalian di masjid. Baru kalian itu kita kalau belum yang tidak berseiman dengan kita, kalau boleh salat di depan orang Merapi jadi imam. Harus syahadat dulu, baru boleh itu. Pastikan itu di kampung-kampung kalian ada siapa yang enggak bersyahadat. Yang ikut lagi kalau dia enggak mau syahadat, dia Merapi itu. Yang benar Islamnya yang jadi imam, yang jadi pemimpin. Allah meridai orang-orang yang mengadakan baiatul Ridwan dan menjanjikan kemenangan bagi kaum muslimin. Sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan keterangan atas mereka dan beri balasan dengan kemenangan yang dekat. Inilah nih. Udah waktu yang ini kita baiatul Ridwan di bawah pohon. Kita mana Rasulullah di bawah pohon di sana. Allah mengisahkan kepada Rasulullah tapi jatuh pada kita nih. Ini kita lah ini baiatul Ridwan di bawah masjid, di rumah-rumah kita, di kantor-kantor kita, di tempat-tempat duduk. Inilah yang namanya nih di bawah pohon. Biar kalian semua syahadat balik kalian. Kepada mimpi Allah memasuki Mekah. Terbukti. Ini mimpi Rasulullah masuk Mekah nih. Waktu Allah menangkan agamanya. Ini perjalanan untuk kita. Allah menceritakan yang sebenarnya ke kisah Rasulullah. Jatuh kepada kita. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulullah tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah mendaki dalam keadaan aman dengan mengundur rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Inilah nih menghilangkan berhala di Batu Mekah. Mimpi Allah semua 360 di itulah yang sudah saya terangkan tadi waktu Abu Sufyan tadi masuk rumah Abu Sufyan aman. Dia Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah ni. Inilah udah sampai ke kita ni apa Rasulullah tu bilang.
Yahudi 71, Nasrani 73, Muslim 73, satu benar. Inilah yang dibenarkan Allah satu nih. Dan ini salah semua. Inilah ayat di mana nih? Ayat apa nih? Al-Hujurat ayat bukan Hujurat nih. Al-Fat ayat 28. Inilah Allah, insya Allah Allah menangkan nih. Bersatu kita dulu. Allah menangkan agama kita. Enggak senang ya. Kita lah yang memimpin dunia nih. Banyak orang memimpin dunia nih. Kasih makmur Allah. Penting beriman, bertobat dulu, beriman, tobat. Ini cukup di sini dulu, saya sambung nih yang ke-9 ini Mas Doru nih udah dua kali lagi udah habis atau satu kali lagi. Dua kali lagi atau nih paling banyak dua kali lagi nih. Ini yang salah hari benar Allah lah, yang salah yang kebenaran itu semua milik Allah. Yang salah ini kesalahan saya sendiri. Inilah kekurangan saya. Saya mohon ampun pada Allah Taala, mudah-mudahan Allah mengampunkan saya apa yang saya terlanjur saya nggak mau, dan saya mohon maaf pada kalian semua. Saya untuk benarkan apa meluruskan aja nih. Nggak ada niat yang meluruskan biar Islam ini bangkit kembali. Udah cukup di sini. Saya sekali lagi mohon maaf pada kalian semua, kalian saudara saya. Subhanallah wa rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.